Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama saya Sakti, saya Novelino, dan saya Rahel. Yuk, sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah. Berkatilah kami. Melanjari ibadah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sasti, kita senang jadi anak sekolah minggu. Iya, karena Tuhan Yesus memberi kita sukacita yang abadi. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian satu ini. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa seterusnya. C, cinta pada sesama. D, sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa sunat tasya. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku cinta Yesus. B, berdoa sunat tasya. C, cinta pada sesama. B, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Sukacita abadi. Sukacita abadi. Teman-teman
Teman-teman, sekarang kita mau melihat Rahel mempersembahkan pujian. Rahel mau nyanyi lagu apa? Saya ingin menyanyikan lagu O Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Terima kasih Rahel sudah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita mau belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rizko. Sebelumnya, mari kita mempersembahkan pujian Roh Kudus yang manis. Buka hati
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti sekalipun di rumah kita masing-masing ya. Puji Tuhan, hari ini Tuhan sangat baik. Tuhan sudah izinkan kita semua bangun dengan tubuh yang sehat. Kita bisa memuji Tuhan. Tiba saatnya untuk kita dengarkan firman Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan hari ini kita akan dengarkan tentang seseorang yang bernama Ananias. Bernama siapa? Ananias ya. Bapak Ananias ini dia mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Safira. Siapa? Ibu Safira. Iya benar. Bapak Ananias dan Ibu Safira. Ya benar. Kedua orang ini adik-adik, mereka hidup pada zaman rasul-rasul. Zaman rasul-rasul itu semua orang atau banyak orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka berbuat baik, saling memberi, mereka saling mengasihi. Yang punya uang banyak atau orang kaya menolong yang berkekurangan. Ada yang menjual tanahnya, menjual harta bendanya, lalu bawa kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wah, indah sekali ya. Tuhan menjamah hati anak-anak Tuhan, orang-orang percaya supaya mereka saling berbagi. Indah ya kalau kita semua bisa saling berbagi. Ya, lalu di sini Bapak Ananias dan Ibu Safira juga mau berbagi adik-adik. Mereka bersepakat, Bapak dan Ibu Safira, untuk menjual sebidang tanah milik mereka. Lalu hasil dari penjualan tanah mereka itu, uangnya dibawalah kepada rasul-rasul, dipersembahkan kepada Tuhan supaya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ternyata adik-adik, mereka berdua sepakat untuk menyimpan sebagian dari hasil penjualan itu. Sebenarnya hati mereka baik, sebenarnya niat mereka baik, ingin berbagi. Tapi di balik itu mereka tidak sungguh-sungguh adik-adik. Lalu adik-adik tahu selanjutnya ketika mereka menyimpan sebagian dari harta mereka itu, lalu mereka bawa kepada rasul-rasul untuk dibagikan. Ternyata rasul-rasul, atau di sini dikatakan Rasul Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus, tahu adik-adik kalau Bapak dan Ibu Safira ini menyimpan sebagian. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak memaksa kita untuk memberikan semua yang kita punya. Tidak. Tuhan hanya mau kalau adik-adik, kalau kita mau memberi, kita harus jujur. Jangan sampai perbuatan baik kita itu hanya untuk mencari kepujian supaya orang-orang bilang, "Oh, aku baik loh. Oh, aku baik loh. Aku suka memberi." Iya, adik-adik. Lalu ketika si Bapak Ananias ini sampai kepada Rasul Petrus berkata kepadanya, "Ananias, Bapak Ananias, apakah benar ini semua uang dari penjualan tanah itu?" Kata Bapak Ananias kepada Rasul, "Oh, tentu. Ini semua yang hasil dari penjualan tanah itu." Kata Rasul Petrus, "Benar, ini semua uang?" "Oh, sudah pasti." Langsung Rasul Petrus bilang, "Pak Ananias, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai kami, tapi engkau mendustai Roh Kudus, engkau mendustai Tuhan.
Bukankah semua uang dari penjualan tanah itu adalah milik kamu? Tuhan tidak meminta semuanya, tapi kalau kamu bawa, Bapak bawa, Bapak harus katakan yang jujur. Oh, ini cuma sebagian, sebagiannya lagi aku simpan untuk keluargaku. Sederhana kan? Iya, jangan berbohong. Lalu adik-adik tahu nggak? Ketika dia ketahuan berbohong, tiba-tiba langsung mati adik-adik. Bapak Ananias langsung mati, tidak bernafas lagi, karena Bapak Ananias sudah berbohong mendustai. Kasihan ya, sedih ya. Iya. Lalu ada orang-orang muda yang ada di bait Allah itu, mereka mengambil jasad dari Pak Ananias itu, mereka mengkafaninya, membungkusnya dengan kain kafan, lalu mereka pergi untuk menguburkannya. Orang-orang semua menjadi sangat takut adik-adik. Wah, jangan main-main, jangan berbohong, jangan mendustai Tuhan, karena mungkin manusia bisa gampang saja dibohongi, didustai, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Lalu selang beberapa jam, kurang lebih 3 jam, datanglah Ibu Ananias, istri dari Ibu Ananias, Ibu Safira, istri dari Bapak Ananias, menjumpai Rasul Petrus. Lalu Rasul Petrus bertanya lagi pertanyaan yang sama kepada Ibu Ananias, Ibu Safira, istri Bapak Ananias tadi. Ibu Safira, apakah benar ini semua uang dari hasil penjualan tanah milik kalian? Oh, Ibu Safira langsung jawab, oh tentu saja, itu semuanya. Kata Rasul Petrus, kenapa kalian berdua bersepakat untuk membohongi Tuhan? Kamu tahu, baru saja orang-orang muda itu mereka menguburkan jasad suamimu karena dia mendustai Tuhan dengan berbicara bohong, membawa uang hanya sebagian, tapi bilang bahwa uang itu semua. Sebentar lagi kamu akan menyusul suamimu. Lalu seketika itu juga istrinya mati juga. Wah, dua-duanya meninggal adik-adik. Bapak Ananias dan Ibu Safira meninggal karena mereka mencoba untuk mendustai Tuhan. Mereka yang punya uang, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk memberikan semua yang kita punya. Tapi Tuhan tidak mau kita berdusta, Tuhan tidak mau kita berbohong. Kalau kita bawa sebagian, bilang saja sebagian. Tuhan mau ketika adik-adik, Kak Hari, kita semua, kalau kita menolongin orang, kita harus punya hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Jangan kita mau melakukan itu hanya untuk mencari kepujian diri sendiri, supaya orang berkata, oh dia hebat, dia baik, suka memberi. Tidak seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan mau kita memberi dengan hati yang tulus, supaya ketika orang-orang yang menerima pemberian kita itu, mereka memuliakan Tuhan yang kita sembah, mereka mengucap syukur, dan nama Tuhan yang kita sembah dipuji. Bukan kita cuman perantara, kita cuman menyampaikan saja, tapi berkat itu punya Tuhan. Mari adik-adik kita belajar jujur, kita belajar tulus satu sama yang lain, dan terlebih lagi jangan pernah kita mendustai Roh Kudus. Jangan pernah kita mendustai Tuhan, karena manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Semoga kita semua, adik-adik di rumah, Kak Hari, guru-guru sekolah minggu, kita semua melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami untuk kami tidak mendustai Roh Kudus. Tuhan, ajar kami untuk hidup benar, memberi dengan hati yang tulus, supaya nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, berkatilah orang tua kami, berkatilah guru-guru sekolah minggu, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.